Nah, kita bisa mulai dari yang paling dasar, yaitu definisi budaya. Di sini terdapat beberapa pengertian budaya menurut para ahli, di mana penjelasan rincinya sebagai berikut. Yang pertama ini menurut Edward Barrett Taylor, di mana kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua ini menurut Malinowski, di mana dia mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dan yang terakhir ini merupakan pendapat dari Roger M. Casing, di mana dia mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks dan pikiran pelaku, sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Nah, dari ketiga pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Kalian tahu gak sih, kebudayaan memiliki unsur yang membentuk budaya tersebut. Jadi kalian mau tinggal dimanapun itu, akan selalu ada 7 unsur kebudayaan yang akan ditemukan. Mari kita bahas 7 unsur kebudayaan menurut Kuncana Ringland. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa itu diciptakan manusia untuk mempermudah setiap individu berinteraksi. Contohnya bahasa lisan, tulisan, dan bahasa isyarat. Bahkan di Turki, terdapat suku yang menggunakan bahasa Siuloh. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Pengetahuan mempengaruhi kebudayaan di tiap daerah. Ada sebuah contoh nih, ada masyarakat yang bilang bencana alam ada karena kekuatan mistis. Tapi ada juga yang bilang itu fenomena alam saja. Hal ini dikarenakan sistem pengetahuan memiliki sifat yang abstrak. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Maksud dari sistem kemasyarakatan itu, kelompok yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, organisasi yang dibentuk di kampus atau sekolah. Keempat ada sistem keperalatan hidup dan teknologi. Teknologi yang dimaksud merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai peralatan hidup. Apapun peralatan yang bisa membantu kehidupan manusia, itu digolongkan menjadi sistem ini. Yang kelima ada sistem mata pencaharian. Contoh dari sistem mata pencaharian adalah dengan bekerja. Pokoknya apapun yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari ini masuk sistem mata pencaharian. Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antar manusia serta penciptanya. Kebudayaan dapat hadir di masyarakat karena adanya kepercayaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Ketujuh ada sistem kesenian. Kalian sering dengar kan istilah karya seni? Karya seni yang dibuat masyarakat dapat membentuk kebudayaan di lingkungan tersebut. Contohnya seni tari yang punya makna khusus dan hanya ditarikan di acara tertentu saja. Nah, sekarang kita masuk ke wujud kebudayaan. Kalian tahu nggak sih kalau wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan atau wujud ideal merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan sebagainya. Wujud ini bersifat abstrak, yang berarti tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam alam pemikiran warga masyarakat. Yang kedua, ada aktivitas atau tindakan. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai bentuk tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu sendiri, sering juga disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifat wujud ini konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati juga didokumentasikan. Terakhir ada artefak atau karya. Artefak ini berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret dari wujud kebudayaan lainnya. Oke, sekarang kita bahas globalisasi kebudayaan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dong, apa sih globalisasi budaya? Nah, katanya Wikipedia, globalisasi budaya itu artinya penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia. Proses ini tuh ditandai dengan adanya konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet dan media budaya masyarakat. McDonald's dan Starbucks yang asal dari Amerika tuh
yang sering banget dijadiin tempat nongkrong, bisa juga dijadiin contoh globalisasi. Kalau di total, masing-masing perusahaan ini tuh memiliki lebih dari 30.000 gerai di berbagai negara. Banyak juga ya. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih penyebab terjadinya globalisasi? Dan kenapa sih globalisasi itu bisa kita rasakan? Yang pertama ada faktor internal yang asalnya dari dalam, seperti perkembangan cara berpikir dan pendidikan masyarakat, lalu adanya ketergantungan terhadap negara lain, serta yang terakhir kebebasan pers dan media. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang asal dari luar, seperti perkembangan iptek, terjadinya perdagangan bebas, kemudahan bermigrasi di masa kini, serta yang terakhir adanya peran lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN yang tujuannya kan mempererat hubungan antar negara. Dengan perkembangan pesat peradaban dunia akibat globalisasi, mau tidak mau gaya hidup dan kultur bangsa Indonesia pasti akan terpengaruh kan? Nah, karena bangsa Indonesia memiliki akar budaya yang kuat, kita harus tahu apa aja sih pengaruh baik dan buruk dari globalisasi supaya karakteristik bangsa Indonesia tidak pudar. Beberapa pengaruh baik itu yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Kalau zaman dulu kan kepercayaan kepada hal-hal klinik dan mistis masih dianggap lumrah. Dengan adanya globalisasi, pemikiran manusia berubah ke arah rasional dan ilmiah. Lalu, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek membantu banget dalam berbagai hal, mulai dari memudahkan kehidupan sehari-hari sampai sumber belajar manusia yang semakin banyak. Lalu, ada komunikasi semakin cepat dan murah. Jika dahulu untuk melakukan pertukaran informasi butuh biaya yang mahal dan lama, ini jadi lebih murah dan singkat, bahkan real time. Nah, pengaruh buruk dari globalisasi juga ada. Beberapa di antara itu yaitu pola hidup konsumtif. Perkembangan industri semakin memicu perilaku konsumtif, karena produk yang dihadirkan semakin variatif dan semakin menarik. Lalu ada westernisasi. Tentunya akan ada ketidakcocokan gaya hidup negara-negara barat atau mungkin kebudayaan bangsa lainnya dengan Indonesia. Jadi kita harus selektif ya dalam meniru gaya hidup tersebut. Lalu yang terakhir ada kesenjangan sosial. Arus globalisasi ikut membawa perubahan yang cepat. Orang-orang yang tidak beradaptasi akan kalah bersaing. Hal ini yang menjadi alasan jurang kesenjangan sosial semakin besar. Nah, kalian tahu gak sih kalau kebudayaan Indonesia itu banyak banget yang udah terkenal dan mendunia. Gak heran lagi, karena hal ini nggak terlepas dari keunikannya yang syarat akan nilai-nilai tradisi dan leluhur nenek moyang. Langsung aja nih, berikut beberapa kebudayaan Indonesia yang mendunia. Yang pertama nih, ada angklung. Siapa yang nggak kenal alat musik yang terbuat dari bambu ini? Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini mendapat pengakuan UNESCO. Gak heran lagi jika popularitas angklung ini semakin meningkat di dunia. Kemudian ada seni wayang. Warisan budaya wayang telah menjadi bagian dari UNESCO sejak tahun 2003. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mencoba dan mempelajari seni wayang. Bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia pun mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Yang terakhir ada batik. Batik juga telah masuk dalam daftar UNESCO. Kain ini sering menjadi oleh-oleh bagi wisatawan mancanegara, sehingga mereka sangat mengapresiasi setiap keindahan motifnya. Bahkan pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dalam berbudaya, terutama negara yang kaya akan budaya, tentunya akan sangat banyak masalah-masalah yang menghambat jalannya kebudayaan. Yang pertama ada tantangan. Sebelum membahas tantangan kebudayaan di Indonesia, apa sih itu tantangan? Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan-tantangan kebudayaan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme. Kaum kapitalisme berperan aktif dalam menghambat jalannya kebudayaan karena tidak mau menerima kemajuan selama hal tersebut tidak menguntungkannya. Mereka tidak akan mengizinkan kebudayaan menjalankan aktivitas budaya karena dianggap menghambat perkembangan ekonominya. Yang kedua, krisis kesejahteraan yang melanda masyarakat.
Kesejahteraan yang dialami masyarakat Indonesia sangat berpengaruh pada jalannya kebudayaan. Semakin sejahtera, akan semakin lancar jalannya suatu kebudayaan. Sebaliknya, semakin rendah, maka akan memberikan hambatan pada jalannya aktivitas budaya. Yang ketiga, konflik dalam kelompok. Konflik sering kita temui di berbagai daerah. Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Yang keempat, struktur masyarakat Indonesia dan masalah integrasi nasional. Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional akan menimbulkan bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal. Sementara stratifikasi sosial masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integritas nasional yang bersifat vertikal. Yang terakhir, bangsa yang multikultural. Semakin multikultural suatu bangsa, semakin berpotensi pula terjadinya suatu perbedaan pendapat. Ancaman. Gak hanya tantangan, ada juga ancaman yang mengancam budaya Indonesia. Contoh dari ancaman ini adalah pencurian budaya Indonesia. Padahal, budaya Indonesia tuh udah banyak banget dan terkenal dalam dunia. Tapi masih ada aja loh negara-negara nakal yang mengklaim budaya Indonesia sebagai milik mereka. Parah banget kan? Dan ternyata budaya Indonesia yang pernah diklaim negara lain tuh banyak banget loh. Contohnya ada reok Ponorogo yang pernah diklaim Malaysia tahun 2007, wayang kulit yang juga pernah diklaim Malaysia, rendang, angklung, hingga batik. Salah satu budaya Indonesia yang paling terkenal ini juga pernah diklaim oleh negara lain. Selain yang disebutkan tadi, ternyata masih banyak loh guys, budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain. Contoh ancaman yang kedua adalah terlupakannya bahasa daerah akibat globalisasi. Anak muda zaman sekarang cenderung lebih suka menggunakan bahasa Inggris karena dianggap lebih keren dan gaul. Hal ini membuat bahasa daerah mulai terlupakan. Bahkan tahu gak sih, Kepala Badan Bahasa Kemendikbud, Profesor Dr. Dadang Sunendar bilang, kalau udah ada 11 bahasa daerah yang punah berdasarkan kajian Badan Bahasa sejak tahun 2011 hingga 2019. Makanya guys, yuk mulai sekarang sering-sering ajak keluarga untuk ngomong bahasa daerah di rumah. Nah, sebagai generasi muda dan juga mahasiswa, udah jadi kewajiban kita nih untuk memiliki sikap bela negara. Bentuk bela negara yang bisa kita lakuin juga nggak mesti dalam bentuk fisik kayak perang senjata, tapi bisa dengan bentuk non-fisik kayak melalui pendidikan, moral, sosial, maupun budaya. Salah satu pengamalan sikap bela negara kita di bidang budaya adalah dengan cara turut melestarikan kebudayaan Indonesia yang ada. Kenapa kita harus melestarikannya? Agar kebudayaan Indonesia ke depannya tetap terjaga eksistensinya dan tidak terkikis oleh budaya luar, oleh adanya globalisasi, sehingga pada akhirnya mungkin generasi ke depan akan melupakan budaya yang ada. Nah, jadi kita jangan sampai mengulangi kesalahan generasi sebelum kita, sehingga banyak banget budaya kita yang terklaim oleh bangsa lain dengan semena-mena. Jangan sampai deh. Sebagai mahasiswa, kita dapat berkontribusi dalam membela negara di bidang budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini ada beberapa contoh konkretnya. Yang pertama, mahasiswa dapat menyebarkan informasi mengenai kebudayaan Indonesia melalui sosial media. Sekarang ini masyarakat banyak menggunakan sosial media dalam kesehariannya. Dengan menyebarkan informasi kebudayaan melalui sosial media, maka masyarakat dapat lebih mengenal budaya Indonesia dan menghindari terjadinya pengakuan budaya oleh bangsa lain. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggelar pameran atau pertunjukan budaya. Adanya pameran dapat mensosialisasikan kebudayaan kepada masyarakat dan memungkinkan mereka untuk melihat secara langsung wujud dari kebudayaan tersebut. Kemudian yaitu dengan mengadakan perlombaan yang mengusung tema budaya. Perlombaan ini akan mendorong peserta untuk menggali dan mencari tahu lebih dalam mengenai kebudayaan Indonesia sehingga budaya tersebut akan lebih dikenal dan dapat dijaga kelestariannya.